Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan solehah? Semoga sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran 10 dengan materi Kisah Keteladanan Ashabul Kahfi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menunjukkan sikap teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah yang Maha Esa. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi. Saat itu, Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam. Dakianus namanya. Dakianus ialah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakianus menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala, seperti yang dilakukan Dakianus, mereka akan dibawa ke hadapan Dakianus. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar. Meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Dakianus dengan cara bersembunyi di gua, demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Sebelumnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun, sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua, sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya, tubuh mereka tidak rusak. Dengan demikian, mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa mereka dalam keadaan terbangun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk memberi makanan. Apa yang didapati salah seorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati negeri sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Penduduk tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jujur dengan keimanannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Demikian anak soleh dan solehah pelajaran pada hari ini.
Adapun keteladanan yang dapat kita ambil ialah: 1. Kita harus memiliki sifat teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar. 2. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, anak soleh dan solehah, kita harus tetap teguh pada keimanan kita, dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.